Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Kiranya sukacita Tuhan memenuhi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Kita siapkan hati untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan melalui ibadah hari ini kita juga diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita persiapkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 201. Bila kulihat bintang keberlapan. Maka jiwaku pun memujimu seluruh saat kemalanku. Haleluya. Maka jiwa
kemuliaan, keagungan layak dipersembahkan hanya bagimu Tuhan. Karena semuanya adalah milikmu. Engkau bertahta di atas kekudusan dan keagungan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memanggil dan memilih kami untuk memujimu, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Dan pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama selaku umat ketebusanmu datang menghadiri takhta anugerahmu, seraya mempersembahkan segala hormat pujian, ucapan syukur dan terima kasih atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami memenuhi kami, menggerakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan melalui persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita masih bisa bersekutu bersama di tempat ini. Khususnya pada bulan ini, pada minggu ini kita merayakan hari jadi kita yang ke-19 tahun. Banyak suka duka yang telah kita lewati, tapi bersyukur karena Tuhan selalu menyertai perjalanan kita selama 19 tahun ini sehingga kita masih bisa bertahan di tempat ini. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, bersorak-sorai, kita naikkan pujian hari ini ku rasa bahagia. Tuhan Yesus bersatukan kita.
membawakan persembahan. Saya undang yang bertugas membawakan persembahan, Sebastian. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih ada di tempat ini pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, biar kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan, sehingga persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian sukacita penuaian. Ketika Tuhan firman Tuhan. Mari kita siapkan kita sambil kita nyanyikan pujian Bapa Kau Setia, Bapa Kau setia, Bapa
mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita sekali lagi dalam berjumpa Tuhan berdiri. Katakan Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenangkan jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, segalanya, tenangkan jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan pun juga sebagai jemaat Tuhan. 19 tahun marturia ada, semua karena anugerah Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi,
yang kadang-kadang kami tidak sanggup untuk tetap menjaga kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus. Tapi terima kasih buat setiap kami yang masih ada sampai hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan yang telah memanggil kami untuk bersama-sama membangun satu tubuh Kristus untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan amanat agung-Mu. Karena itu sadarkan kami, biarlah penyertaan Tuhan akan terus memotivasi kami untuk menjalani hidup dengan semangat. Dan kami mau merapatkan barisan untuk tetap pada posisi jalur kehendak Allah. Terimalah semua ungkapan hati kami melalui setiap kata yang tercetus dalam lagu-lagu yang sudah kami kumandangkan. Biarlah sungguh itu merupakan keadaan hati kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa. Bahkan juga melalui kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu dalam segala pengalaman hidup sehari-hari. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami, sehingga melalui firman-Mu hari ini kami diteguhkan kembali, kami diingatkan, bahkan kami dimotivasi bagaimana kami tetap berada pada rancangan Allah dalam segala tugas dan tanggung jawab surgawi, di mana Tuhan mengamanatkan kami agar kami tidak nyaman dengan keselamatan kami sendiri, tetapi juga kami boleh tergerak untuk melihat jiwa-jiwa lain yang belum diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bicara kepada kami melalui firman-Mu dan melalui hamba-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sudah berada pada hari Minggu pertama di bulan Agustus. Dan kita tahu bahwa di bulan Agustus dalam setiap tahun, paling tidak bahwa ada dua momentum penting selaku jemaat Tuhan Marturia, bahwa bulan Agustus adalah merupakan ulang tahun kita, di mana 19 tahun yang lalu jemaat ini berdiri, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2004. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih tetap bersama hari ini. Memang Ibu Liliana, Pak Eko dulu masih kejam ya. Sekarang sudah mulai ya, karena namanya fisik ya, dan pada akhirnya ya akan semakin kendor ya. Tetapi jiwa semakin kencang ya. Amin. Kehidupan rohani semakin kencang. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan wadah gereja Kemajuan Indonesia, bahwa setiap bulan Agustus ditetapkan sebagai hari misi dan penginjilan, di mana gereja-gereja lokal di seluruh gereja Kemajuan Indonesia membicarakan tentang misi dan penginjilan. Berkaitan dengan itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 12. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 12. Ayat yang pertama kita baca sampai dengan ayat yang ketiga, karena bagian firman Tuhan ini hanya 3 ayat. Makanya kita akan baca bersama-sama dengan suara yang indah, suara yang rapi. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama, demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, membaca dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan Saudara, Sinode Gereja Kemajuan Indonesia berdasarkan teks firman Tuhan ini mengangkat sebuah tema besar, yaitu pergilah. Ya, pergilah. Dan subtema, GKI wajib menjadi gereja yang misioner dan berdampak luas bagi segala suku bangsa. Dan melalui bacaan tadi kita akan merenungkannya di bawah satu tema, pergilah memberkati seluruh kaum dan bangsa. Ini adalah sebuah tugas yang besar. Ini bukanlah tugas yang bersumber dari dunia ini, tetapi tugas ini bersumber dari surga. Dan ini dilaksanakan oleh Allah sendiri melalui pengutusan anaknya, yaitu Kristus. Pergi. Yesus pergi dari surga ke bumi. Ya. Karena itu setiap orang percaya dipanggil, dipilih, memiliki tanggung jawab untuk pergi. Pergi berarti bagaimana bergerak atau bekerja aktif, yang menjelaskan tentang suatu tindakan atau suatu pekerjaan. Jadi ini akan menolong kita untuk melihat bahwa kehidupan kekristenan tidak hanya bernyanyi di dalam gereja ini. Bahwa kekristenan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kekristenan adalah berbicara bagaimana menangkap kehendak Allah, keinginan Allah, lalu kemudian menangkap pekerjaan Allah dan terlibat bersama-sama dengan Dia di dalam pekerjaan itu. Yesus telah melangkah turun dari surga ke bumi untuk melaksanakan rancangan Allah. Jadi itu dimulai dari hati Allah. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah dimulai dari hati Allah. Karena keinginan Allah bagi setiap orang percaya Allah agar pergi memberkati seluruh kaum dan bangsa. Karena itu kita perlu bergerak, bekerja aktif, memberkati seluruh kaum dan bangsa. Itulah yang kita bisa amati sebentar melalui panggilan atau penyampaian firman Tuhan ini kepada Abraham. Dan melalui bacaan kita tadi, kita akan melihat beberapa pokok pikiran yang akan menjadi perenungan atau pelajaran kita bersama melalui tema pergilah memberkati seluruh kaum dan bangsa. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama yang akan menjadi perenungan kita dalam kaitan dengan tema pergilah memberkati seluruh kaum dan bangsa adalah yang pertama, bahwa perintah untuk pergi memberkati seluruh kaum dan bangsa memerlukan pengorbanan. Mari kita melihat apakah ketika Yesus melangkah dari surga ke bumi ada pengorbanan. Paling tidak ialah bahwa Ia adalah ciptaan, Ia adalah pencipta, Ia adalah Tuhan. Ia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, bahkan dikatakan sebagai seorang hamba. Itu Allah merupakan sebuah pengorbanan. Kalau manusia jadi Tuhan, itu progres. Itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tapi itu tidak mungkin ya. Yesus tidak pernah diangkat oleh manusia menjadi Tuhan. Tapi Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia juga tidak hanya sekedar manusia lalu didiami Roh Allah. Ya. Nah ini khotbah hari-hari ini kita mendengarkan khotbah bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Tapi Ia adalah manusia yang dipakai, yang didiami oleh Allah sehingga keseluruhannya ketika Ia dipenuhi oleh Allah, maka kuasa Allah menyertainya. Walaupun ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Tetapi sejatinya bahwa Ia adalah Allah yang datang di dalam dunia menjadi seorang manusia. Itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Belum juga ketika menjadi manusia Ia ditolak ya. Bapak Ibu, ketika katakanlah mengasihi seseorang lalu kemudian berencana untuk memberikan sesuatu yang kita anggap bahwa itu bernilai,
Lalu kemudian kita datang ke rumahnya dengan hati yang bangga, dengan sukacita, berbunga-bunga, mengetok pintu, lalu kita memberikan pemberian itu. Lalu dia ambil, lalu dia banting itu pemberian. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Atau ya dia tolak, ya, jangan masuk, jangan masuk. Kecewanya luar biasa. Inilah sebagian respon manusia terhadap kasih Allah. Inilah tanggapan sebagian manusia terhadap kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita meresponinya dengan baik, sehingga kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadikan Dia penguasa yang mengatur kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita sementara menikmati persekutuan dengan Dia. Amin. Menikmati persekutuan dalam roh, artinya ialah bahwa kita mengasihinya, kita merasakan kedekatan, kita dihibur, kita diteguhkan, kita dikuatkan, walaupun kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Tapi Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia berkorban. Lalu pengorbanan apa yang dialami oleh Abraham, bahkan kita juga, ketika kita meresponi panggilan Allah untuk terlibat dalam mewujudkan kehendak-Nya. Ayat yang pertama dari bacaan kita tadi berkata, Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mari kita melihat beberapa poin dari bacaan ini. Yang pertama, pergilah dari negerimu. Ya, sebagian dari kita adalah perantau. Ibu Christine untuk pertama kali meninggalkan kampung halaman lalu merantau ke Jakarta, bagaimana perasaan? Sedih, takut. Ya, sedih, takut ya. Dulu waktu saya berangkat pertama kali dari Ambon ke Makassar naik kapal, diantar, kalau orang kampung itu yang angkat biasa hampir satu kampung ya. Naik kapal, lalu kemudian ya kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan seiring dengan perasaan itu ya, sedih ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu yang merantau ya pasti merasakan itu ya. Apalagi kalau merantaunya jauh ya, Bu Christine ya. Ya, ya sempat nangis juga ya, nangis ya. Jadi Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Saya percaya bahwa lingkungan di mana kita ada, daerah di mana kita dilahirkan, yang kita sudah besar, kita sudah biasa beberapa tahun di sini. Ketika kita meninggalkan itu, ada sebuah perasaan yang tidak nyaman, yang tidak enak. Paling tidak ialah bahwa kita sedih, ya, karena di situ memori kita, ya suka duka kita hidup di situ, ya. Lalu pergi. Memang ini Allah merupakan sesuatu yang tidak gampang, ya. Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah, tinggalkanlah negerimu. Ketika kami melewati dari Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah Israel, ya melewati Saint Katrina, di mana di tempat itu ada Gunung Sinai, lalu kemudian kita melewati perkampungan di mana Abraham, ya. Kasdim itu ya konon kabarnya di sini, karena ini adalah jejak sejarah sudah ribuan tahun ya. Dan daerah itu memang ya sudah sepi, penduduknya sudah tidak banyak, karena memang ya orang-orangnya itu kan sudah membentuk komunitas melalui kota-kota besar ya. Sedangkan dulu kampung-kampung atau desa-desa itu yang pernah dihuni ribuan tahun lalu itu sudah menjadi sepi. Hanya ada mungkin komunitas beberapa orang peternak unta yang tinggal hidup di bebukitan bebatuan ya. Di sana itu sudah tidak ada pohon besar ya. Jadi hanya gunung bukit bebatuan ya. Dan ya biasanya tour guide itu akan menunjukkan bahwa di sini dulu Abraham, Musa pernah tinggal, bangsa Israel pernah berhenti di sini dalam perjalanan dari Mesir ke Israel ya. Jadi itu memang ya sudah sepi ya. Makanya saya berkata bahwa kita bersyukur kita lahir di Indonesia menjadi orang Indonesia ya.
Kalau kita lahir di sana ya, mungkin ya perasaan kita, tapi kita sudah bisa membedakan ketika kita dari satu negara ke negara yang lain. Ya, Abraham disuruh pergi. Yang kedua, dari sanak saudaramu. Ya, ada sebuah lagu ketika seorang merespon panggilan Allah untuk dibentuk menjadi untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, biasanya ini orang yang dipanggil untuk sekolah, ya, di sekolah teologi. Ada sebuah lagu yang memberikan semangat yang saya pernah ingat, ya. Ku tinggalkan ayahku, ku tinggalkan ibuku, dan selanjutnya, ya. Jadi jelas bahwa Allah kesedihan, ya, sama dengan meninggalkan negeri tadi. Keluarga di mana kita tumbuh, keluarga di mana kita selama ini hidup bersama-sama, menikmati kebersamaan. Sekarang Abraham akan meninggalkannya. Jelas bahwa ada pengorbanan, ya, dari rumah bapamu ini, ya, lalu kemudian ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya ialah bahwa memang kita harus keluar dari zona nyaman. Bagaimana mengaplikasikan ini di dalam kehidupan setiap kita? Bahwa memang ada panggilan surgawi untuk kita bisa terlibat di dalamnya, yaitu untuk mewujudkan rancangan Allah. Karena itu dari pertama saya katakan tadi bahwa menjadi orang percaya, kita tidak hanya menikmati persekutuan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman, tetapi juga ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Sebagaimana Kristus melangkah dari surga ke bumi, masuk sebuah arena yang berbeda. Ya, surga itu tempat yang mulia, surga itu tempat yang indah, surga itu tempat yang nyaman. Tetapi dunia ini adalah tempat di mana mengalami berbagai pergumulan dan penderitaan. Ya, bukankah itu sebuah pengorbanan? Tetapi kadang-kadang kita sulit untuk bisa meresponi panggilan Allah ini untuk pergi. Kita tetap berada pada zona nyaman kita, atau bahkan kita tidak ingin memikirkan tentang yang sulit-sulit. Tetapi Allah mau supaya kita pergi. Sekali lagi, kata pergi menjelaskan suatu kegiatan, keaktifan, ya, untuk melakukan sesuatu bagi penjangkauan jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, mungkin kita mulai berpikir, bagaimana intensitas doa kita? Bagaimana dengan bagian doa kita? Sebagai bagian daripada upaya pergi, giat bekerja. Apakah doa-doa kita terfokus kepada segala kebutuhan kita? Atau adakah selama ini semakin, ya, kalau orang yang ibarat seorang anak kecil itu dia lahir dan dia mulai sadar akan keinginannya, maka segala sesuatu terfokus kepada dirinya. Benar ya? Benar Bapak Ibu? Ya, ini untuk saya, ini untuk saya. Malah orang lain punya dia bilang punya saya, ya. Nah, mengapa? Karena ini ya, anak kecil terfokus kepada dirinya. Tetapi beranjak besar, dia mulai menyadari tentang banyak hal, bahwa ada kebutuhan orang lain, bahwa ada tanggung jawab untuk orang lain, bahwa dirinya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Paling tidak ya, pada lingkungan pertama, oh saya ini ada untuk istri saya ini ada untuk suami saya ini ada untuk anak-anak saya ini ada untuk keluarga besar, saya ini ada untuk setiap orang yang membutuhkan saya. Itu berarti tanda sebagai seorang dewasa. Tetapi kalau orang Kristen dari tahun ke tahun fokusnya hanya kepada dirinya, kepada kesenangannya, kepada apa maunya, kepada kenyamanannya, maka dia tidak mengalami progres. Sekalipun mungkin dia rajin berdoa, sekalipun mungkin dia rajin ke gereja, tetapi kalau fokusnya hanya tertuju kepada dirinya sendiri, maka dia adalah orang Kristen yang stagnasi. Karena itu, orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang dewasa, dia harus memikirkan apa tanggung jawabnya.
Dan tanggung jawab itu Allah sebagaimana Allah bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak hanya terfokus kepada dirinya, menerima pujian, menerima penyembahan, menerima persembahan dari manusia, tetapi ia melangkah dari surga lalu turun ke dalam dunia ini. Ia memberikan dirinya mati bagi manusia sehingga manusia diselamatkan. Dan tanggung jawab ini juga yang termasuk dalam kata pergilah. Dan Abraham, kita tahu ya, minggu depan kita akan dijelaskan oleh hamba Tuhan bagaimana respon Abraham terhadap panggilan Allah. Pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari negerimu, pergilah dari saudara-saudaramu, pergilah dari rumahmu, pergilah dari negerimu. Ini berarti membutuhkan sebuah pengorbanan. Tadi doa, bagaimana dengan sikap hidup kita? Hidup kita pun juga bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup kita juga untuk orang lain. Amin. Ingat, hidup kita, yang bagian dari hidup kita yang mana? Keseluruhan tentunya. Pikiran, perasaan, fisik kita pun juga. Ketika roh kita masih bersama-sama dengan raga kita, itu adalah bagian keseluruhan daripada diri kita. Yang walaupun pada akhirnya nanti kita akan meninggalkan fisik atau raga ini. Kemarin ada seorang pelayan sekolah minggu di Pak Muklis, ya, meninggal dunia dalam usia 46 tahun, ya. Jadi kami juga sempat pergi berkunjung ke sana, ya, memakamkan. Dan saya katakan kepada teman, ya, semua orang sementara antri. Cuma biasanya orang antri itu ingin cepat duluan kan, ya. Tapi antri untuk meninggal itu ya orang mau supaya belakangan kan, ya. Tapi ini adalah sebuah fakta dalam hidup, ya, kita semua akan ke sana. Tetapi apakah kita sementara giat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pergi? Ya, apa yang Tuhan percayakan pada kita yang sekiranya dibutuhkan dalam kaitan dengan upaya pergi untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Mari kita perhatikan ini. Yang kedua, selain daripada pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi suku bangsa, hal yang kedua adalah bahwa pergi untuk pergi memberkati seluruh kaum dan bangsa, disertai dengan janji berkat dari Allah. Kalau tadi ya kita harus berkorban, sekarang Tuhan tidak membiarkan kita berjalan tanpa sebuah pembekalan. Ayat yang kedua berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji Allah kepada Abraham. Janji itu yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tentunya ialah bahwa Abraham mewakili gereja hari-hari ini. Dulu secara personal dan keluarga, Abraham pergi. Tetapi hari-hari ini, Abraham mungkin dikenakan kepada gereja. Gereja mewakili Abraham di zaman akhir ini untuk melaksanakan amanat Allah untuk pergi. Karena itu sekali lagi, bahwa perintah ini walaupun memang ditujukan kepada setiap pribadi kita, tetapi perintah ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ya, William Carey berkata, di zaman ketika dulu bangsa Eropa sementara mencari daerah dan kekayaan alam, dan mereka menemukan lahan gunung-gunung di mana di situ berpotensi emas, dan emas itu berada di dalam tanah yang bermeter bahkan puluhan meter. Dia katakan ada yang tinggal di atas, karena dulu masih zaman tradisional, memegang tali. Kalau orang turun ke bawah itu kan diturunkan dengan tali, ya. Ada yang menjaga tali, kemudian ada yang menambang di dalam. Demikian pun juga proses untuk menyampaikan berita Injil, menyampaikan kasih Allah, harus didukung, ya. Karena itu proses pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa tidak dilaksanakan sendiri, ya. Di Papua itu ada satu tempat
tambak emas di Tembagapura. Itu mereka mencari emas di kedalaman kalau tidak salah 1000-an meter ya. 1000-an meter itu berarti 1 kilometer masuk ke dalam tanah. Dan di dalam tanah itu ya orang tinggal berhari-hari ya. Makanya ada gereja di sana. Saya lihat teman memposting itu, gereja di dalam tanah ya. Jadi 1000 meter di bawah tanah, di bawah permukaan tanah ada gereja ya. Tetapi ya mereka memang menggunakan teknologi yang luar biasa. Di dalam tanah yang kedalaman 1000 meter itu sama seperti sebuah kota. Jadi orang berhari-hari, berminggu-minggu ada di dalam tanah itu untuk menyimpan atau memproses emas itu ya. Ya demikian pun juga dengan pekerjaan menyampaikan berita Injil. Sekali lagi ini bukan pekerjaan satu orang, tetapi kita yakin dan percaya sebagaimana janji Allah bahwa Ia akan membesarkan gerejanya, Ia akan membesarkan tubuhnya supaya berdampak bagi dunia ini. Ya, kadang-kadang dalam perenungan saya mengevaluasi tentang perjalanan kita selama 19 tahun. Campur aduk berbagai perasaan. Ada sukacita, tetapi juga ada rasa sedih, tetapi juga ada rasa kegagalan. Ya. Ada rasa putus asa, ada rasa pesimis, ada rasa kecemasan dan ketakutan. Bagaimana masa depan daripada gereja ini? Tapi pada akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Saya hanyalah hamba. Pemilik jemaat, pemilik kita semua adalah Allah. Dalam keputusasaan, ya, kadang-kadang ada kecemasan melihat kondisi. Ada saat-saat tertentu bersemangat. Ya, memang ya, kita tidak memungkiri bahwa kita sementara berupaya bagaimana supaya mempertahankan tetap ada ada anggaran untuk biaya operasional, biaya untuk sewa tempat. Ya, beberapa tahun lalu semangat saya membuat proposal. Ada sekitar 30 proposal, ada acara-acara nasional, saya bawa proposal itu, tetapi tidak menghasilkan 1 rupiah pun. Ya, saya bagi ke teman-teman, tidak ada hasil. Saya putus asa. Tuhan, kenapa seperti ini? Ya. Tapi ada saat-saat beberapa waktu yang lalu, ya, saya hanya WA teman, saya bilang, sobat, kami ada butuh dana sekian untuk tempat ibadah kami. Kami sangat berterima kasih kalau bisa membantu. Ada yang katakan, tolong kirim rekening. Tetapi setelah kasih nomor rekening tahun lalu, sampai hari ini tidak ada respon lagi, ya. Tetapi ada beberapa 1-2 orang, tolong kirim rekening. Ada masuk 10 juta. Kok sepertinya gampang ya? Ya, tetapi inilah situasi yang mungkin kita hadapi. Abraham ketika dia dipanggil dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Ketika dia sampai di Midian, di dekat Mesir, dia mengalami kelaparan. Sampai dia masuk di negeri Mesir, bukan? Lalu dia katakan kepada istrinya, jangan engkau mengakui saya sebagai suamimu, tapi katakanlah bahwa aku adalah saudaramu. Mereka kelaparan untuk mempertahankan hidup. Padahal Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Dan aku akan, bahkan engkau akan menjadi berkat. Ketika awal-awal dia memenuhi panggilan Allah, dia mengalami kesulitan. Memang ketika kita akan melaksanakan kehendak Allah, kita akan mengalami berbagai situasi. Tapi itu adalah merupakan bagian pembentukan di dalam hidup ini. Ya. Ketika ada teman yang menggoda saya, ya, dia katakan, Pak,
boleh jadi calon gembala di sini. Saya bilang, saya masih ada jemaat. Saya tidak akan pernah meninggalkan jemaat, kecuali jemaat katakan, Pak, kami menghendaki gembala sidang baru. Ya, baru saya akan pergi dengan senang. Tapi selagi masih ada, itu berarti bahwa Tuhan masih mempercayakan saya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Karena itu keberadaan Bapak Ibu tetap memberikan semangat buat saya. Sekalipun ada janji, tetapi kita tidak akan lepas dari berbagai pergumulan yang ada. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ada janji. Coba kita mulai menghitung antara janji Tuhan yang sudah tertepati dengan janji Tuhan yang belum ditepati. Mana yang sudah lebih banyak, yang sudah ditepati atau yang belum ditepati? Memang sulit untuk kita menghitung secara matematika, bukan? Ya. Ada janji Tuhan yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, bukan? Kita sudah banyak menikmati janji Tuhan, tapi saya percaya bahwa masih ada banyak janji yang Tuhan belum penuhi. Dan itu Ia akan memenuhinya sampai kepada kekekalan, bukan? Amin. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan janji yang Ia akan tepati pada waktu kekekalan lebih besar daripada yang saya sudah nikmati hari ini. Hari ini sifatnya jasmani, kan? Tapi ada di kekekalan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu ini yang meneguhkan saya, meneguhkan kita sekalian untuk tetap bertahan dan malah terus semangat mengalami sebuah progres, kemajuan dalam melaksanakan tanggung jawab Allah untuk menjadi berkat bagi suku dan bangsa. Karena itu, mari kita mengeluarkan lebih besar doa kita bagi keselamatan orang lain, juga keuangan kita bagi keselamatan orang lain, bahkan tenaga kita, kesaksian hidup kita untuk memberkati orang lain. Amin. Saya rasa bahwa kita tidak dituntut yang hebat-hebat amat, hal yang sederhana, ya. Masakan Bapak Ibu, senyum, sabar, itu juga merupakan bagian daripada memberkati orang lain. Sesering apa kita saling WA satu dengan yang lain? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ada pernah WA ucapkan selamat pagi saja, atau tanyakan bagaimana kabar? Pak Agus pernah WA sama Pak Eko, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Nah, pernah ya? Bagaimana, ada? Ya, saya berharap ya, kita harus membangun soliditas ya. Ya, saya harap seperti itu, karena itu akan, oh saya ini rupanya diperhatikan. Itu penting nggak? Mungkin sederhana, tetapi ya ketika kita lakukan itu, sadar atau tidak sadar, apa ketika kita di WA seperti itu ada yang terganggu? Bu Nov, kadang-kadang kalau saya WA senang atau wah ini senang atau terganggu? Senang. Iya. Kalau saya di WA tiba-tiba wah senang ya. Ibu Ulan? Senang. Senang. Ya. Itu hal sepele. Itu mungkin tidak penting ya. Itu merupakan bagian daripada kita menjadi berkat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bahwa ketaatan pergi memberkati seluruh kaum dan bangsa, membawa dampak. Ya, apalagi teman-teman yang tidak seiman atau yang ini. Ya, memang kita juga harus tahu sikon ya. Jangan sering-sering ya, orang juga mungkin bosan.
tapi masuk, sampaikan pada saat yang tepat. Ya. Memang kalau kita dikirimi makanan yang paling enak, ya kita senang. Tapi kalau sudah sering, pasti juga wah ini terus ya. Nah, karena itu ya sampaikanlah sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat. Ketaatan pergi memberkati seluruh kaum dan bangsa, membawa dampak. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Rupanya ketaatan kita tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi setiap orang yang telah memperoleh berkat melalui kita. Tuhan akan memberkati mereka melalui kita. Ada sukacita, ya. Tidak selalu materi, tapi bentuk perhatian tadi sebenarnya, ya. Saya ada jemaat dulu, ya saya tidak usah sebut namanya. Kalau saya sebut mungkin Bapak Ibu ingat. Bertahun-tahun kami kehilangan komunikasi. Tapi tiba-tiba satu saat dia WA saya, dia bilang, "Pak, bagaimana kabar?" Dia bilang, "Saya teringat Pak Melki." Ya. Dia tanya alamat. Saya bilang, "Saya sudah pindah di Babelan." "Oh, jauh," katanya ya. "Tolong Sherlock," katanya. Ya. Habis Sherlock, kami beberapa waktu kemudian ya saling WA, tapi sekarang ini sudah tidak lagi, ya. Ya, saya berharap bahwa ya komunitas kita, mari kita saling membangun hubungan satu dengan yang lain untuk saling memberkati, dan Tuhan akan memberkati hubungan itu. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian hal yang lain, ini hal yang mungkin kita tidak suka. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Karena itu kalau kita melakukan kebaikan atas amanat Tuhan, atas perintah Tuhan, lakukan saja walaupun kadang-kadang kita disalah mengerti, disalah artikan. Ya. Ya, karena Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita dan mereka yang tidak suka dengan kita. Hari-hari ini medsos bangsa kita dibuat gaduh oleh seseorang. Ya. Pengikutnya juga luar biasa. Saya berpikir orang ini akan membawa sebuah paradigma baru dan nilai baru dalam pergaulan kehidupan berbangsa. Ya. Bagaimana Indonesia dikenal dengan tutur kata yang santun, dengan bahasa-bahasa yang santun, tetapi dia masuk dengan dia membawa sebuah budaya baru, bahasa kasar, dan sebagian orang menganggap itu tidak masalah. Ya, saya berpikir mungkin orang ini cocok hidupnya itu 100 tahun ke depan. Kalau 100 tahun ke depan, mungkin orang Indonesia ini ya mungkin sama dengan Eropa saat ini. Ketika seorang anak dia datang kepada bapak, "Bapak, kau sudah makan atau belum?" Ya. "Bapak, kau," dia ucapkan kata-kata seperti itu, ya. Bayangkan saja kata-kata yang kita anggap kasar itu ya tidak masalah. Kalau menyampaikan apapun bahasanya, walaupun apapun bahasanya, yang penting niatnya, maksudnya adalah benar. Ya. Itu hari ini pasti masih membuat kegaduhan. Ya. Tapi sudahlah, masih ada hukum. Ya, masyarakat akan menilai. Dan ini adalah suasana baru yang dihadapi oleh bangsa ini. Bagaimana kelanjutan ke depan? Memang fenomena perubahan sosial itu akan terus bergulir, ya. Mungkin nilai-nilai yang dulu tabu sekarang tidak lagi, ya. Dan kita harus siap dengan situasi seperti ini. Pasti akan menimbulkan kegaduhan, pro kontra sana sini. Tetapi ya, mari kita tetap teguh dengan pendirian kita. Aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Lalu kemudian, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ketika kita melaksanakan dengan setia, kita meresponi panggilan Allah untuk menjadi berkat bagi seluruh dan kaum bangsa, pasti itu akan berdampak. Karena itu,
Mari kita lakukan dengan setia, respon dengan benar. Hidup kita, diri kita, bukan hanya untuk kita, tetapi diri kita, hidup kita juga untuk orang lain. Karena itu, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah menjadi berkat bagi kaum dan bangsa-bangsa. Dan itu sudah terbukti ia memenuhinya. Dan berkat yang terbesar adalah melalui keturunan Abraham, Kristus lahir menjadi juru selamat dunia. Sehingga kita juga keciprat memperoleh berkat Abraham. Kiranya Tuhan menyemangati kita, memberkati kita. Apatah lagi kita umur 19 tahun sudah mulai banyak menyerap, sudah banyak mengerti, dan juga siap untuk melaksanakan tanggung jawab. Kita tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga kita juga produktif, agar kita menjadi alat kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini. Engkau yang berbicara kepada Abraham, memanggil dia untuk keluar dari negerinya, keluar dari rumah bapaknya, keluar dari tengah-tengah keluarganya, lalu melaksanakan amanat Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kaum bahasa. Dan dampaknya bahwa hari-hari ini seluruh kaum di muka bumi memperoleh berkat Abraham, di mana keselamatan di dalam Kristus dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus, Engkau tanamkan itu dalam batin kami, lalu semangatkan kami untuk terlibat di dalam rancangan Allah ini. Berkati semua hamba-hamba Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami mengalami sebuah pergerakan baru, di mana kami terlibat di dalam upaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Inilah doa kami. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Karena itu Tuhan tolong kami. Dan biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, yang merupakan bagian daripada penderitaan Kristus di atas kayu salib, untuk mewujudkan kasih Allah, menebus umat manusia dari dosa, dapat terus meneguhkan dan memotivasi kami. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus. Kita mengenang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan pujian Katakan Ku Telah Mati. Ku
Baik, kalau belum, kalau sudah semua, mari saya ajak kita untuk mempersiapkan hati untuk kita makan minum perjamuan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing berdoa. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan, mari bicara dengan Tuhan. Kalau ada yang diakui atau minta Tuhan untuk mengampuni, minta kepada Tuhan untuk mengampuni. Kalaupun ada kebutuhan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan, minta. Kalau mungkin kita sudah kehilangan gairah dan semangat dalam mengikut Tuhan dan melayani, minta semangat agar Tuhan mengembalikan semangat roh yang menyala-nyala itu. Yesus secara maksimal melayani kita. Dia mengorbankan nyawanya dan segala-galanya bagi kita. Karena itu pergunakan momentum pada hari ini. Minta Tuhan untuk menolong kita. Ini kami Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dan kami tidak bisa menutupi sesuatu apapun yang ada pada diri kami. Kalau masih ada yang mengganjal, entah itu dosa, ampuni kami. Atau ada sesuatu yang perlu kami selesaikan dengan Tuhan, kami mengakui itu. Kalau kami memperoleh intimidasi dari kuasa setan, kami bertindak dan kami usir dalam nama Yesus. Kalau kami diintimidasi penyakit, bebaskan dan kami tolak penyakit itu dalam nama Yesus. Hari ini kami menikmati anugerah Tuhan. Kami mau supaya Tuhan memakai kami untuk menjadi alat berkat bagi orang lain. Biarlah melalui bentuk perjamuan kudus hari ini dan kembali diteguhkan dan dikuatkan, dipulihkan dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat hosti, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mengucap syukur, angkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
tangan dari meja-Mu. Kami makan minum perjamuan kudus. Biarlah ini sungguh berkenan di hati Tuhan, meneguhkan, menguatkan, memotivasi kami, memulihkan, menyembuhkan kami jasmani maupun rohani. Biarlah kami menjalani hidup kami dengan semangat sebagaimana Abraham meresponi dengan benar panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Nama-Mu dimuliakan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dari berbagai di sepanjang abad, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh Hidup bagi kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, khususnya dalam ibadah hari ini. Kami sungguh menikmati kebersamaan kami sungguh menikmati firman-Mu, kami sungguh menikmati puji-pujian. Biarlah semuanya itu sungguh mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya melalui ibadah hari ini kami sudah diberkati. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami lakukan, berkat dari surga sudah menjadi bagian kami. Juga dengan seluruh anggota jemaat yang hadir, kami percaya kami dapat bergembira, bersukacita, dan membawa pulang berkat-berkat rohani. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Kiranya Tuhan Engkau tolong memberkati sehingga kami terus mengalami pertumbuhan secara besar. Nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat, hubungan suami istri, anak orang tua. Ya Tuhan, Engkau terus bekerja sehingga kami dapat menikmati kehidupan rumah tangga kami. Memberkati juga seluruh pekerjaan daripada jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan kiranya mendatangkan ekonomi dan keuangan. Demikian pun juga anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan belajar sehingga mereka naik kelas, lulus kuliah, mereka selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang menggumuli skripsinya, ini Engkau tolong mereka Bapa supaya mereka dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Mereka ujian meja dinyatakan berhasil lulus. Tuhan juga sudah menyiapkan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau mengucap syukur untuk 19 tahun Marturia. Kami dalam perjalanan banyak hal yang terjadi. Kadang-kadang kami saling mungkin menyakiti satu dengan yang lain. Ampuni kami. Tapi kalau kami tetap ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami terus solid dalam membangun tubuh Kristus ini. Bahkan Tuhan Engkau datangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan gerakan jemaat-Mu untuk menginjil, untuk mengajak orang lain percaya kepada Kristus, bahkan juga menjadi anggota jemaat. Bapa di surga, kalau ada jemaat yang hari ini punya pergumulan yang khusus, walaupun tidak disebutkan, kami percaya Tuhan Engkau tolong. Karena itu kami mohon uluran tangan-Mu, Engkau memberikan solusi tepat pada waktunya.
jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menikmati sukacita Tuhan, dan Tuhan pertemukan kembali dengan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang lemah, tubuh sakit. Jamah, lawat, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka memperoleh kelegaan, sehingga mereka terus menjalani hidup tanggung jawab. Dan biarlah mereka memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan. Bulan depan, bulan ini kami akan melunasi sewa atau kontrakan daripada tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau mencukupi dana yang kami butuhkan. Sehingga dengan demikian kami terus membangun kebersamaan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati sehingga gereja ini menjadi alat Allah untuk dapat menjangkau banyak jiwa, menghadirkan Shalom Kristus di tengah-tengah Indonesia ini. Pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau memberkati Bapak, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Engkau memberkati mereka juga. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persembahan jemaat pada hari ini. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Dan biarlah Tuhan menerima ini sebagai tanda cinta kasih, sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga biarkan berkat-Mu. Dan Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menikmati kasih karunia Tuhan senantiasa. Dan pujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami tak tersebut melalui doa ini. Karena itu Tuhan Engkau menyempurnakan doa kami melalui apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini dalam nama satu yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sampaikan kepada kita hari ini, terimalah itu, renungkan itu, lakukan itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sali-salinya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.